Halo, selamat datang di channel Om John. Utamakan bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing, dan lestarikan bahasa daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang adik-adik mahasiswa pada mata kuliah Etika Profesi. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya John Herikson Purba, MPD. Saya selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Profesi. Ya, untuk semester ini pembelajaran Etika Profesi akan dibimbing oleh saya. Nah, kemudian untuk mata kuliah etika profesi ini dengan bobot 2 SKS ya, sekaligus mata kuliah etika profesi ini beriringan dengan mata kuliah magang industri. Artinya pembelajaran dapat dilakukan secara online ya, seiring atau sekaligus kalian melaksanakan magang di tempat industri kalian. Nah, baiklah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana sistem pembelajaran yang akan kita lakukan, baik dari segi RPS maupun bagaimana kalian mengikuti pembelajaran dengan menggunakan e-learning model yang sudah dipersiapkan dari kampus. Nah, di sini kalian dapat lihat di depan layar atau di depan monitor ini sudah saya buka, ada e-learning mata kuliah etika profesi. Nah, mata kuliah etika profesi ini merupakan bagian dari pembekalan mahasiswa untuk melaksanakan program magang industri, dengan harapan nanti adik-adik mahasiswa dapat melatih kemampuan atau membentuk karakter dan etika keprofesionalan dalam mempraktekkannya di industri atau di tempat kalian magang. Nah, di sini di learning ini tentu ada beberapa materi yang akan dipelajari secara teori dan kemudian kalian implementasikan nanti di kampus di industri ya, secara langsung. Nah, adapun sistem perkuliahan ini dapat kalian lihat di sini ada tugas ya, ada juga tugas dan juga ada UTS dan UAS. Nah, tapi tentunya bobot penilaian ini akan sangat dipengaruhi oleh keaktifan adik-adik mahasiswa dalam melaksanakan magang, baik itu dari segi absensi maupun logbook kegiatannya sehari-hari di industri. Ya, itu menjadi satu penilaian. Nah, kemudian di sini untuk rencana program semester ya, tentu dapat kalian lihat nanti di learning, diklik saja, nanti bisa kalian unduh ya apa saja materi yang akan kita pelajari dalam satu semester ini. Nah, tentunya di dalam pembelajaran ini tentu ada juga dilakukan kuliah umum atau secara langsung kita datangkan pemateri dari pihak industri itu sendiri ya, yang tentunya lebih berpengalaman dan memiliki banyak sumber atau informasi yang menjadi referensi bagi adik-adik mahasiswa dalam melakukan atau memiliki kegiatan atau sikap yang akan dilatih sebelum memasuki dunia industri yang sebenarnya. Nah, biasanya nanti kuliah umum ini akan di-share atau diumumkan ya untuk dilakukan secara online tentunya, sehingga adik-adik mahasiswa dapat mengikuti secara mandiri dimanapun lokasinya ya, dengan Zoom atau link yang sudah diberikan. Nah, kemudian setelah kita melakukan kuliah umum, kita akan mempelajari juga materi yang kedua, yaitu mengenai etika profesi engineering ya. Pada materi etika profesi engineering ini ada banyak apa istilahnya, secara teori bagaimana sikap
dan perilaku seorang engineer dalam melakukan pekerjaannya. Ya. Nah, kemudian pada materi yang ketiga, pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai etika profesi di dunia kerja. Jadi ada beberapa etika, ya, standar etika yang dipelajari atau yang harus kalian pahami dan kemudian mengimplementasikannya di dalam dunia industri secara real atau di dalam proses magang itu sendiri. Nah, kemudian materi berikutnya ada penjelasan mengenai materi etika profesi insinyur, ya. Seorang insinyur itu memiliki kode etik atau memiliki karakter tersendiri, ya, yang harus kalian pahami dan kalian miliki sebagai seorang lulusan yang akan menjadi seorang insinyur tentunya. Nah, di sini juga ada materi yang boleh kalian download atau kalian baca. Kemudian nanti ada berupa tugas di dalamnya yang akan diberikan, kemudian akan menjadi penilaian dalam mata kuliah etika profesi ini. Dan materi yang kelima di sini ada etika profesi magang. Yang keenam ada diskusi, ya, diskusi etika magang industri. Bagaimana pengalaman kalian selama pelaksanaan magang di industri. Nanti kita akan diskusikan apakah terlalu memberatkan atau memang sangat luar biasa, ya, yang perlu dicontoh atau boleh juga dijadikan sebagai acuan ketika kita membuka suatu usaha atau industri sendiri. Nah, kemudian ada tugas, ya, tugas. Kemudian ada UTS, ya, tentunya ada UTS, ujian tengah semester. Setelah UTS, kemudian ada materi 9 yaitu mengenai karir seorang robotics engineering, ya. Kemudian ada materi tentang pemahaman dalam dunia kerja, hakikat dalam etika profesi, hakikat dalam bekerja, etika profesi. Kemudian nanti akan dilakukan di akhir semester ada ujian akhir semester. Nah, intinya bobot penilaiannya dalam mata kuliah ini ada berupa tugas, kemudian UTS dan UAS, kemudian ada penilaian dari syarat utuh yaitu absensi magang dan logbook magang atau kegiatan sehari-hari yang kalian dilakukan di tempat industri kalian magang. Nah, ini beberapa penjelasan mata kuliah etika profesi yang akan kita laksanakan dalam satu semester ini. Ya, mudah-mudahan adik-adik mahasiswa dapat memahaminya dan dapat mengikutinya dengan baik tanpa ada halangan dan memperoleh nilai yang baik pula. Nah, sampai di sini mungkin penjelasan di awal mengenai mata kuliah etika profesi. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat menjadi gambaran buat adik-adik mahasiswa sebelum mengikuti mata kuliah etika profesi ini. Sampai di sini penjelasan dari saya. Akhir kata, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan jika ada yang kurang jelas boleh langsung hubungi saya melalui kontak WA atau di Japri secara mandiri. Sampai jumpa di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat.